Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, Bu Guru harap hari ini kalian masih tetap bersemangat, tetap ceria ya, dalam menerima pembelajaran dan siap untuk menerima pelajaran. Hari ini di kelas 7B, kemarin kan sudah Bu Guru jelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Sebelum Bu Guru mulai, Bu Guru akan mengabsen dulu apa yang tidak masuk hari ini. Sebentar Bu Guru. Hadir. Lalu Ahmad Sadiq hadir. Adelia, Aisyah, lalu Ahdan, Aldan, Aulia hadir. Azalia. Berarti yang tidak masuk hari ini cuma Iko ya, cuma satu orang. Kemarin kita pelajari tentang apa? Klasifikasi. Ya, tentang apa kemarin? Ciri-ciri klasifikasi makhluk hidup, tentang ciri-ciri apa? Makhluk hidup dan benda mati. Kemarin kalian sudah pelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati yang kemarin ya. Sekarang Bu Guru pengen tanya, ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang bernafas, apa lagi? Bergerak, terus berkembang biak, terus tumbuh, berkembang biak, terus apa lagi? Membutuhkan makan dan minum. Itu adalah ciri-ciri makhluk. Ciri-ciri benda mati tidak? Ya, apa lagi? Bernafas. Berarti kalian sudah ingatnya. Sekarang tetap materinya klasifikasi makhluk hidup, tetapi tentang pengelompokan makhluk hidup. Nah, perhatikan ini. Coba kalian baca yang Bu Guru tunjuk. Tujuan pembelajaran, coba kalian baca. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Peserta didik dapat menganalisis teknik pengelompokan makhluk hidup yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, peserta didik dapat membuat kunci klasifikasi untuk mengidentifikasi makhluk hidup di sekitar sekolah. Klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup tujuannya adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang memiliki tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan dan mempelajari makhluk hidup. Nah, itu tujuan klasifikasi. Lalu tujuan klasifikasi atau pengelompokan mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia, mengetahui adanya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Kemarin sudah Bu Guru terangkan yaitu klasifikasi sederhana ya, ada herbivora, karnivora dan omnivora. Ya, pada hewan. Di situ ada ovipar, ada vivipar, ada ovovivipar. Kemarin sudah. Nah, ini pada klasifikasi sederhana pada tumbuhan. Dibagi dua, ada dua macam yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Di mana tumbuhan ini bisa kita jumpai di sekitar kita, di lingkungan kita. Baik di rumahmu, mungkin rumahmu ada halaman lebar, kalian tanami sayur-sayuran, buah-buahan ya. Nah, di situ ada tumbuhan monokotil dan
zikotilnya kalian tanpa kalian sadari. Karena kalian kalau menanam asal menanam gitu ya. Klasifikasi sederhana pada tumbuhan, di situ ada tempat hidup atau habitatnya, ada xerofit, ada hidrofit, ada juga higrofit ya. Lalu bentuknya ada semak, perdu, herba, dan pohon. Ini pada tumbuhan. Nah, pada klasifikasi ini ada namanya kingdom atau kerajaan. Kingdom atau kerajaan. Bisa kalian buka di buku paketnya. Di situ ada kingdom namanya kerajaan untuk pengklasifikasian pada makhluk hidup. Pertama ada 2 kingdom. Yang pertama kali ditemukan oleh namanya Aristoteles. Nah, ada 2 kingdom. Nama kingdom Plantae dan Animalia. Nah, setelah itu pada tahun 1969 ada namanya Robert itu menemukan menjadi 5 kingdom. Ada 5 kingdom. Yang pertama adalah Monera, ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, ini kingdom Monera. Ciri khasnya adalah sel tidak memiliki membran inti. Lalu contohnya adalah apa itu? Bakteri dan ganggang hijau. Bakteri yang sering kita jumpai ganggang hijau biasanya sering kita jumpai ganggang hijau ya. Biasanya kalian kalau ke laut-laut tuh ya, mungkin ada seperti apa itu tanaman yang di laut itu yang hijau seperti rumput laut. Nah, seperti itu termasuk ini adalah kingdom Monera yang bakteri. Nah, ini bentuknya seperti ini, bakteri. Bakteri biasanya kita jumpai terdapat pada makanan yang sudah berbau ya. Sudah berbau artinya banyak bakterinya di situ. Macam-macam bakteri seperti itu bentuknya. Nah, kingdom Monera atau Cyanophyta itu hidupnya yaitu uniseluler dan multiseluler. Uniseluler artinya dia memiliki hanya satu sel ya, satu sel, dan multiseluler terdiri dari beberapa banyak sel bagian intinya. Lalu berkoloni atau tunggal, memiliki pigmen warna biru hijau, memiliki klorofil. Jadi warnanya apa ini kalau klorofil? Hijau. Nah, ini kingdom Monera. Nah, ini contohnya kingdom Monera. Nah, ini ya. Gambarnya seperti warnanya hijau, ada Protista. Berikutnya adalah kingdom Protista. Memiliki selaput inti sehingga disebut eukariota. Yaitu inti selnya terlindung oleh selaput inti. Kebanyakan bersifat heterotrof. Kemarin heterotrof adalah makhluk hidup ya, bagaimana? Heterotrof. Makhluk hidup yang hidupnya ketergantungan ke makhluk hidup lain ya. Ini heterotrof. Berkembang biak dengan cara kawin dan tak kawin. Secara kawin dengan konjugasi, sedangkan cara tak kawin dengan membelah diri. Jadi kalau tidak kawin itu membelah diri, bukan membelah langsung membelah ambil pisau. Nah, bukan ya, tapi dia membelah diri, berpisah sendiri ya, tanpa ada yang membantu. Lalu ada kingdom apa lagi berikutnya? Protista. Itu ada 2, ada dibagi 2, itu protozoa dan ganggang ya. Dapat bergerak bebas, tidak memiliki klorofil, dikelompokkan berdasarkan sifat geraknya ya, misalkan lalu ganggang tidak dapat bergerak bebas, memiliki klorofil, dikelompokkan berdasarkan sifat geraknya. Tidak dapat bergerak bebas, memiliki klorofil, berarti dia warnanya apa? Hijau ganggang, tumbuhan yang lembut. Lalu berikutnya adalah apa ini? Protozoa. Contohnya adalah pada amoeba. Bergerak dengan menjulurkan sebagian protoplasma membentuk kaki semu atau pseudopodia. Nah, itu pada protozoa. Lalu ini contohnya protozoa ya. Ini protozoa.
Nah, ada kingdom protista. Ini masih dibagi lagi, ada 4 warna, ada 4 jenis. Kingdom protista itu atau gagang atau alga. Ada yang warnanya hijau, merah, coklat, dan pirang. Nah, ini masih ada gangnya coklat. Ini contoh ganggang pada kingdom protista. Ada warna hijau, ada merah, ada coklat. Ini kita jumpai pada biasanya kalian jumpai di laut. Kalau kalian pergi ke pantai ya kan ada tanaman-tanaman rumput-rumput laut ya seperti itu ya warnanya tanaman laut. Lalu kingdom fungi atau jamur. Berikutnya adalah kingdom fungi atau jamur. Dia tidak memiliki klorofil, berarti dia warnanya tidak hijau. Kamu tahu kan warna jamur yang kalian sering jumpai warnanya putih. Ya, putih. Heterotroph memerlukan makanan dari luar untuk kehidupannya. Hidup sebagai saprofit atau parasit. Tubuhnya tersusun dari benang-benang halus yang disebut hifa. Jadi jamur itu kalau kalian pegang bagaimana? Bentuknya halus, lembut ya. Nah, hidup sebagai saprofit atau parasit. Dia bisa juga sebagai parasit. Dalam artian apa? Dia tidak bisa mencari makanannya sendiri, hanya bergantung parasit jamur. Contohnya yaitu pada baju, jamur baju. Kalian pernah mungkin di bajumu ada jamur yang hitam-hitam tuh ya, jamur air. Itu karena terlalu banyak terkena air basah lembab sehingga adanya jamur parasit. Tapi beda dengan jamur yang kalian makan. Kingdom fungi. Lalu ada lagi kingdom fungi, ini jamur contohnya. Nah, itu jamur apa? Jamur apa itu? Ada kok jamur mabuk. Jamur kayu, jamur racun. Ada yang namanya jamur kayu ya, yang di tengah tuh jamur kayu. Ada jamur ragi lah, ini ragi biasanya dibuat pada untuk campuran tempe atau tape ya. Ini ragi. Lalu ini jamur apa ini? Tiram yang biasa kita konsumsi. Nah, ini kingdom plantae atau tumbuhan. Plantae atau tumbuhan ada multiseluler, memiliki dinding sel dan klorofil, mampu membuat makanan sendiri. Nah, ini contohnya ada lumut, paku yang termasuk plantae itu. Ada lumut, paku. Nah, ini ya paku-pakuan. Biasanya kalian jumpai pada tahu sayur pakis. Sayur pakis yang biasanya dikonsumsi itu adalah termasuk pada kingdom plantae, tumbuhan paku-pakuan. Jenis paku-pakuan. Nah, ini berbagai macam tumbuhan yang kita jumpai di sekitarmu, di lingkunganmu. Kamu mau pergi rekreasi kemana, pasti menemukan berbagai macam tumbuhan. Tetapi kalian tidak tahu itu jenis apa tumbuhannya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada bunga sejati, namanya bunga sejati yang terdiri bunga lengkap. Jadi ada kelopaknya, ada mahkotanya, ada benang sarinya, ada putihnya. Ya, itu adalah bunga sejati. Nah, sekarang kingdom animalia atau hewan. Banyak hewan yang sering kita jumpai di sekitar kita, di lingkungan kalian. Ya, banyak hewan. Tetapi hewan itu berbeda-beda. Berbeda-beda dilihat dari cara makannya, cara hidupnya, jenisnya. Nah, di sini animalia atau hewan dia ada avertebrata atau invertebrata, juga vertebrata. Jadi ada hewan avertebrata, dia tidak memiliki tulang belakang. Contohnya adalah apa? Yang tidak memiliki tulang belakang, cacing nih yang Bu Guru bawa ini cacing. Nah, ini adalah cacing nih di sini di dalam ini. Nah, bisa nanti kalian cacing, bisa sering kita jumpai. Ya, cacing itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan vertebrata adalah hewan memiliki tulang belakang. Contohnya, kucing, terus
tulang belakang. Vertebrata. Nah, ini kingdom animalia hewan. Nah, ini animalia, ada cacing, ada berbagai macam ya. Nah, ini animalia invertebrata. Nah, di situ adalah contohnya ini apa ini? Invertebrata. Dia tidak bertulang belakang, adalah ubur. Kita jumpai di mana kalau ubur? Laut. Nah, cacing, ini cacing. Lalu ada moluska yang bertubuh lunak, banyak mengandung lendir. Nah, ini moluska. Contohnya tadi adalah gurita ya. Gurita, labang. Nah, di sini ada kecil tapi bukan apa kan kaki seribu ini di sini. Nanti bisa lihat di sini yang di bawah tadi ada belalang. Lalu echinodermata, contohnya adalah bintang, bulu babi ya. Ada apa ini? Hewan bintang laut. Nah, itu. Lalu kingdom animalia atomic cells. Nah, berarti ini jenis dari ikan-ikanan. Ada ikan, lumba. Lalu ini amfibi ya, masuk amfibi tadi ya. Tadi masuk amfibi. Amfibi contohnya kulit tubuhnya tipis dan lembab, alat geraknya 2 pasang kaki. Kaki belakang lebih panjang daripada kaki depan. Dapat hidup di 2 habitat, mengalami metamorfosis. Tubuhnya poikiloter, bernafas dengan paru-paru dan kulit. Contohnya adalah katak. Ya, katak, kadal itu termasuk apa? Hewan yang dan berulang lagi ya. Ini adalah kingdom animalia atau reptil. Reptil, tahu reptil mungkin sering kita kalian dengar reptil. Nah, itu tubuh ditutupi kulit kering dan sisik atau perisai. Alat pernafasan paru-paru, ada poikiloter dan alat geraknya kaki. Contohnya ini. Nah, ini ada buaya. Ya, ada apa lagi? Ular. Ya, itu termasuk reptil. Lalu animalia aves yang yaitu contohnya seperti jenis dari burungannya. Nah, apa saja itu? Nah, itu ya. Ini kingdom mamalia. Itu apa? Contohnya orangutan, kera. Nah, itu adalah berbagai macam hewan atau tumbuhan yang sering kita jumpai. Jadi pengelompokan, tidak ada kelompoknya. Yang mamalia itu yang mana hewannya, yang jenis aves tadi yang mana, yang jenis Pisces itu yang mana. Itu adalah pengelompokan. Nah, sekarang untuk bisa mengelompokkan, untuk lebih jelasnya, untuk mempermudah pengelompokan makhluk hidup, ini ada namanya kunci dikotom dan determinasi. Kunci dikotom atau determinasi juga diartikan sebagai alat uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut, mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Nah, cara membuatnya bagaimana? Kurang jelas ya, kurang besar. Ya, besarkan. Nah, kunci harus dikotom. Kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identitas. Contohnya tumbuhan berumah 1. Yang nomor 2 tumbuhan berumah 2 ya. Lalu yang berikut adalah itu pilih atau bagian dari apa itu? Dari kupet atau kapak. Ini adalah nah, contohnya ini kalian misalkan mau buat kunci determinasi dari tanaman, dari jagung, lumut, kedelai ya. Iya. Ini nanti, nah seperti ini nanti dibuat seperti ini. Kurang jelas ya. Buruk ya. Nah nanti dilihat ini. Bentar. Nah,
dilihat. Nah, contoh kunci digotong nanti dilihat tumbuhan itu dari cara bergeraknya ya. Lalu dilihat nanti cara apa lagi tumbuhan, dilihat dari habitatnya. Dari habitatnya. Nah, nanti seperti ini jadinya. Jadi nanti dipilah mana yang termasuk tumbuhan berspora. Nah, tadi ada tanaman apa? Tadi ada tanaman apa saja ini? Ada sukri, terung, melinjo, jagung, lumut, dan kedelai ya? Iya. Nanti dibuat seperti ini kalian di LKPD-nya ya, untuk guru kasih tugas. Lalu di sini contohnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, dari hasil kalian membuat bagan itu seperti ini. Tumbuhan berspora nomor berapa tadi ya? Tumbuhan yang tidak berspora ya. Lalu tumbuhan yang berbatang jelas itu ditulis. Itu tadi ada suplir. Lalu tumbuhan yang tidak berbatang jelas ada lumut. Nah, nanti itu seperti ini. Nah, ini nanti kalian bisa mencari ciri-ciri ciri-ciri klasifikasi makhluk hidup, ciri-ciri tumbuhan yang kalian amati, dilihat dari kunci determinasi. Nah, ada yang tanyakan sampai di sini? Untuk hari ini kalian di LKPD ada tugas ya, ada tugas untuk membuat kunci dikotom atau determinasi, dan di situ sudah ada petunjuknya ya, ada petunjuknya cara membuatnya. Kita nanti membuat hewan, guru akan mengambil hewan, tidak tumbuhan. Jadi hewan yang lebih mudah kalian amati. Jelas ya? Sekarang kalian membuat kelompok. Jadi guru akan dari 32 anak akan guru buat 4 kelompok. Jadi satu kelompok ada 8. Nah, sekarang kalian bentuk kelompok sekarang. Guru kasih waktu 5 menit untuk membentuk kelompok ke kelompoknya masing-masing. Ayo, udah ada pada Pak? Nah, ada pada Pak. KPD nanti buku bagi di sini di NKPD ini sudah ada gambar hewan ya.
Saya dari kelompok 1. Terdiri dari 8 anak. Ayo, yaitu Rasya, Rio, Destian, Sonia, Adel, Cika, Intan, dan saya. Ayo, hasil dipresentasikan hasil kerjanya. Ayo Desti, dibaca Desti. Ayo Des. Ini loh hasil. Ayo baca yang keras Desti. Hasil lembar kerja tadi di kelompok kami. Ya, yang lainnya, ayo yang lainnya yang bagus. Yaitu A1 bertulang belakang ya, ada sapi, ikan, dan ayam. B1B tidak bertulang belakang, ada lipan, kupu-kupu, siput, dan belalang. 2A memiliki kelenjar susu, yaitu sapi. 2B tidak memiliki kelenjar susu, yaitu ikan dan ayam. 3A memiliki sayap, yaitu kupu-kupu dan belalang. 3B tidak memiliki sayap, yaitu lipan dan siput. 4A yaitu bernafas dengan lisan, yaitu ikan. 4B bernafas dengan paru-paru, yaitu ayam. 5A metamorfosis sempurna, yaitu kupu-kupu. 5B metamorfosis tidak sempurna, yaitu belalang. 6A bergerak dengan perut, yaitu siput. Dan 6B bergerak dengan kaki, yaitu lipan. Terima kasih. Tadi pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaannya, berdasarkan apa saja pengelompokan pada bagian yang kamu buat? Berdasarkan bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. 2. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari hasil bermain kunci determinasi? Apa? Kita dapat lebih mengetahui dalam pengelompokan klasifikasi makhluk hidup. Jangan coba dari depan lagi. Pertanyaannya 1. Berdasarkan apa saja pengelompokan pada bagian yang kamu buat? Jawaban: berdasarkan bertulang belakang dan tulang dan tidak bertulang belakang. 2. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari hasil bermain kunci determinasi? Kita dapat lebih mengetahui dalam pengelompokan klasifikasi makhluk hidup. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah, yang lainnya perhatikan untuk kelompok 2. Silakan untuk menampilkan hasil kerjanya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang terdiri dari Nama saya Aisyah Nur Fajrin, terdiri dari 7 anggota. Ayo disebutkan namanya. terdiri dari Faris, Gavi, Aulia, Ais, Adila, Reva, dan Azan. Ini adalah
kelihatan temannya. Yuk, baca kerjanya. Ini hasil lembar kerja kelompok 2. Lembar kerja peserta didik. Hewan, ikan, kupu-kupu, sapi, belalang, siput, ikan, dan ayam. Hewan tersebut dibagi berdasarkan bertulang belakang, yaitu sapi, ayam, dan juga ada tidak bertulang belakang, ada lipan, kupu-kupu, siput, dan belalang. Bertulang belakang juga dibagi menjadi 2, yaitu memiliki kelenjar susu yaitu sapi, dan tidak memiliki kelenjar susu yaitu ikan dan ayam. Selanjutnya memiliki sayap yaitu kupu-kupu dan belalang. Lalu tidak memiliki sayap yaitu lipan dan sapi. Bernafas dengan lisan yaitu ikan. Bernafas dengan paru-paru ayam. Metamorfosis sempurna kupu-kupu dan metamorfosis tidak sempurna belalang. Selanjutnya bergerak dengan perut yaitu siput dan bergerak dengan kaki yaitu lipan. Di sini ada 2 pertanyaan, yaitu 1. Berdasarkan apa saja pengelompokan pada bagian yang kamu buat? Bagian yang kamu buat. Jawaban. 1. Bertulang belakang, tidak bertulang belakang. 2. Memiliki kelenjar susu, tidak memiliki kelenjar susu. 3. Memiliki sayap, tidak memiliki sayap. 4. Bernapas dengan lisan, bernapas dengan paru-paru. 4. 5. Metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna. 5. Bergerak. 6. Bergerak dengan perut dan bergerak dengan kaki. Pertanyaan 2. Apakah yang dapat kamu sebutkan dari hasil bermain uji determinasi? Jawaban. Kita dapat mengetahui ciri-ciri dan pengelompokan makhluk hidup. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Mungkin ada yang menanyakan dari kelompok lain untuk kelompok 2. Ini hasil kerjanya. Ada yang menanyakan? Kelompok 4 ada yang menanyakan? Ada? Kelompok 3 ada yang bertanya? Kelompok 1? Tidak ada. Oh, tidak ada. Ada yang dapat? Ada. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kalian sudah mengetahui ya, sudah tahu caranya bagaimana cara membuat kunci ditutup atau kunci determinasi ya, kunci ditutup atau kunci determinasi yang dimana nanti kalian dari hasil kunci itu, kunci ditutup atau determinasi, kalian bisa mengetahui apa ciri-ciri makhluk hidup dan pengelompokannya ya. Nah, tadi guru lihat dari beberapa 4 kelompok semuanya sudah cukup baik, tapi masih harus diperbaiki, yaitu dalam apa? Penyampaiannya. Jadi kalian tidak boleh takut ya, tidak usah takut karena itu adalah hasil kerja kalian berdiskusi, mempresentasikan agar kalian bisa apa? Bisa menjadi apa? Anak yang berani, anak yang pemberani, anak yang berani. Dalam artian bukan berani sama orang tua, tetapi berani mengungkapkan pendapat. Mengajarkan kalian nanti sebagai seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin biasanya nanti harus berani bicara di depan. Tidak usah malu-malu. Guru tidak akan marah. Hasil kerja kalian salah
pembelajaran hari ini? Senang. Apalagi? Gali apa? Tahu apa Gali? Bisa mengetahui ciri-ciri hewan, katanya Gali, ciri-ciri hewan apa ya? Jadi kalian tadi sudah ada yang memaparkan, dibedakan berdasarkan hewan yang bertulang belakang, ada yang tidak bertulang belakang itu yang mana? Menurut kalian, setelah kalian hasil diskusi itu, ya menurut kalian, apakah ada manfaatnya buat kalian? Ada. Berarti dalam pikiran kalian sudah masuk ya? Nah, berarti sudah masuk pembelajaran hari ini. Ya ya. Untuk hari ini, guru untuk pembelajaran hari ini, Bu Guru harap pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Tapi di rumah jangan lupa harus tetap belajar. Dan untuk bab berikutnya, ya, berikutnya nanti masih ada klasifikasi makhluk hidup. Pembelajaran berikutnya kalian pelajari nanti tentang keanekaragaman hayati. Itu keanekaragaman hayati itu nanti kalian pelajari di rumah. Sudah jelas? Ada yang bertanyakan sampai di sini? Tidak ada? Ada yang bertanyakan? Ya, kalau tidak ada, kalian di rumah nanti itu bab IPA. Bab berikutnya adalah tentang keanekaragaman hayati, ekologi dan keanekaragaman hayati. Ya. Tapi sebelum pindah bab itu kita akan mengadakan asesmen formatif atau ulangan. Ya, sebelum pindah bab berikutnya. Baik, Bu Guru Ahri,